Berikutnya pemirsa, polisi menetapkan 6 tersangka terkait grup Facebook Fantasi Sedarah dan Suka Duka. Ke-6 orang tersebut merupakan anggota atau kontributor aktif di dalam grup. Penangkapan dilakukan Barreskrim Polri bersama Dit Cyber Polda Metro Jaya setelah menerima 3 laporan polisi atas adanya grup Facebook Fantasi Sedarah dan Suka Duka. Sejumlah barang bukti turut diamankan dari ke-6 tersangka. Polisi masih mendalami motif pelaku sembari mengungkap potensi tindak pidana lain akibat keberadaan grup ini. Ke-6-nya ditangkap secara terpisah di Jawa dan Sumatera dengan peran yang berbeda-beda. Salah satunya membuat konten pornografi dengan anaknya sendiri. Tersangka dengan inisial MS memiliki akun Facebook Mas Bro, diamankan penyidik Direktorat Cyber Polda Metro Jaya pada hari Senin tanggal 19 Mei 2025 di Jawa Tengah. MS merupakan member ataupun kontributor aktif di dalam grup Facebook Fantasi Sedarah. Tersangka MS membuat video asusila dirinya sendiri dengan anak menggunakan handphone tersangka. Dan untuk mengetahui lebih lanjut, kita sudah terhubung dengan jurnalis Berita 1 Basudiwa Supraja dan juru kamera Indra Bramantio. Diwa, selamat sore. Bagaimana keterangan polisi terkait peran dari para pelaku yang ditangkap ini? Ya, selamat sore Said. Saat ini memang tadi sudah diberlakukan press conference dari pihak kepolisian terkait adanya grup viral Fantasi Sedarah atau incest yang mana ini grup tersebut berada di Facebook. Dan tadi sudah ditetapkan ada 6 tersangka yang sudah diamankan oleh pihak kepolisian, di mana ke-6 tersangka itu berinisial dari tersangka D, kemudian juga dari tersangka MR, yang mana ini ditangkap di kota Bandung, yang mana tersangka MR ini merupakan admin grup Facebook Fantasi Sedarah. Kemudian juga ada tersangka berinisial MJ, yang mana ini ditangkap di daerah Bengkulu. Kemudian juga ada tersangka MS yang ditangkap di daerah Kudus, yang mana tersangka MS ini merupakan pembuat foto dan video asusila di grup Fantasi Sedarah Facebook tersebut. Dan juga ada tersangka MA serta tersangka K. Dan tadi juga pihak kepolisian menjelaskan bahwa motif tersangka membuat grup Fantasi Sedarah ini berasal dari adanya kebutuhan pribadi, yaitu mencari keuntungan pribadi, yang mana konten tersebut dijual dengan harga 50.000 untuk 20 konten video dan 100.000 untuk 40 konten video atau foto. Dan tadi juga disampaikan bahwa saat ini pihak kepolisian terus mengembangkan kasus tersebut dan juga mendalami kasus terkait grup viral Facebook Fantasi Sedarah dan Suka Duka. Dan juga saat ini pihak kepolisian juga mengembangkan begitu kasus terkait adanya grup-grup Facebook lain yang serupa, yang mana juga sedang diidentifikasi terkait adanya potensi bermunculan lagi grup-grup Facebook yang mengandung unsur pornografi. Said. Baik, Diwa, Anda mengatakan bahwa kasus ini masih terus dikembangkan oleh pihak kepolisian. Apakah polisi juga tadi sempat menyinggung kemungkinan adanya tersangka atau pelaku tambahan dari kasus ini, Diwa? Ya, Said, betul sekali. Memang pihak kepolisian saat ini masih mengatakan bahwa masih membuka kemungkinan akan adanya tersangka baru, tambahan tersangka baru, mengingat juga grup Fantasi Sedarah di Facebook ini juga telah dibentuk sejak 2 Agustus 2024 lalu, di mana ini juga sudah berjalan artinya setahun lebih, yang mana terdiri dari 32.000 lebih anggota di dalam grup tersebut. Artinya akan ada kemungkinan lagi tersangka-tersangka baru yang akan ditemukan oleh pihak kepolisian setempat. Namun saat ini juga pihak kepolisian juga mengimbau bahwa kepada masyarakat apabila menemukan konten-konten atau video-video anak atau korban dari grup tersebut untuk dihapus begitu secara mandiri dan tidak disebarkan luas lagi, karena ini menyangkut juga kepada kondisi korban yang mengalami kasus tersebut. Said. Baik, Diwa, apakah polisian juga sempat menyinggung, apakah polisi juga sempat melakukan upaya mengidentifikasi korban-korban dalam grup itu, Diwa?
Ya, Said, tadi juga disampaikan ada sejumlah korban yang telah mengalami pelecehan secara langsung begitu dari para tersangka, di mana korban-korban tersebut dari anak-anak dan juga ada satu orang dewasa, di mana tadi juga disebutkan ada dari anak berusia 7 tahun yang mana ini sudah dilecehkan sebanyak 3 kali, yang mana ini juga merupakan tetangga dari tersangka MJ. Kemudian juga ada korban yang berusia 12 tahun yang mana ini sudah dilecehkan sebanyak 2 kali dari tersangka MS, dan juga ada korban berusia 8 tahun yang mana ini merupakan anak kakak ipar atas nama dari tersangka MS, yang mana juga sudah dilecehkan sebanyak 2 kali, serta perempuan berusia 21 tahun yang mana ini merupakan adik ipar dari tersangka MS yang sudah yang difoto begitu saat sedang tidur, Said. Baik, miris sekali begitu ya, Diwa. Diwa, namun selain Anda tadi mengatakan ada motif ekonomi begitu ya dijual video tersebut dalam grup, apakah ada kemungkinan atau mungkin disinggung juga motif lain, misalnya motif karena kelainan seksual misalnya dari para orang-orang yang berada di grup ini, atau seperti apa? Apakah ini juga sempat di-mention oleh kepolisian? Ya, betul sekali, Said. Dan tadi juga memang disampaikan bahwa di sisi lain dari adanya motif mencari keuntungan dari para tersangka juga ini diindikasikan mengalami kelainan mental dari penyimpangan seksual begitu. Dan tadi juga disampaikan oleh pihak kepolisian bahwa saat ini pihak kepolisian akan mencoba berdiskusi lebih lanjut dan menyelidiki lebih lanjut dengan pihak psikologis terkait juga kondisi dari para tersangka. Apakah nanti para tersangka ini akan ada pendekatan dari para psikolog dan juga akan mendapatkan rehabilitasi terkait gangguan penyimpangan seksual ini, Said. Baik, masih akan ada pengembangan kasus begitu ya yang akan terus dilakukan oleh pihak kepolisian. Terima kasih atas laporan Anda. Kita akan nantikan informasi terupdate-nya dari sana. Terima kasih Diwa sudah melaporkan langsung dari Barreskrim Polri dan juru kamera Indra Bramantio. Selamat kembali bertugas teman-teman.